Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabar anak-anak yang di rumah? Sehat semua? Ayo mikrofonnya diaktifkan. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Puji Tuhan, semua sehat-sehat saja ya. Itu bukan karena hebat kita ya anak-anak, bukan karena kita kuat, tapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita masih dipertemukan secara virtual ya. Kita belajar secara virtual, tidak lagi berhadapan secara langsung di dalam kelas. Karena kenapa? Saat ini kan ada pandemi virus COVID-19. Kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar walaupun secara virtual. Anak-anak harus percaya ya, suatu saat kita pasti akan bertemu secara langsung. Nah, anak-anak, kalian tentu semua sudah tahu bahwa negara kita adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, baik suku, budaya, agama, ya, adat istiadat, bahkan bahasa setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi itu semua menjadi pemersatu kita ya anak-anak, menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, betul sekali bahasa Indonesia. Nah, hari ini rindu mengajak anak-anak untuk membawa atau menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Adakah yang lupa atau semuanya sudah tahu lagu ini? Tahu Bu. Oke, the best semua anak-anaknya Mem ya. Ini kita bawa menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat ya, harus semangat memuji atau melakukan menyanyikan lagu ini dengan semangat seperti para pahlawan yang sudah dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayo kita bawakan lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama. Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, selama-lamanya Indonesia, kita bela bersama. Iya, mantap. Pintar semua anaknya Mem ya. Ingat, selalu kobarkan semangat jiwa patriotisme di dalam diri kalian ya. Ketika membawa atau menyanyikan lagu ini harus betul-betul dihayati ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan aktivitas kita pada hari ini, meminta kesediaan satu anak nih untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Bolehkah menunjuk salah satu anak di kelas ini ya, meminta kesediaan. Ayo Jusni, silakan Jusni, pimpin temannya untuk berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Silakan nak. Oke Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islamidina wa bi Muhammadina biar bi sidani ilman wartaqini fahman amin. Selesai. Terima kasih Jusni. Tuhan memberkati Jusni dan teman-teman. Nah anak-anak, walaupun kita belajar secara virtual, memang lihat nih siapa anak-anak yang sudah siap untuk menerima pembelajaran. Mem berharap walaupun Mem tidak bisa pantau kalian di rumah, Mem tidak bisa menjangkau kalian di dalam kelas, Mem bisa kontrol. Berharap sekarang anak-anak duduk dengan keadaan atau posisi yang siap menerima pembelajaran, tidak ada yang tidur-tidur atau menonaktifkan kamera ya, karena Mem harus melihat kegiatan kalian. Tidak ada yang menonaktifkan kamera. Oke anak-anak?
Itu kesepakatan kita, dan jika ada pertanyaan atau menjelaskan, mikrofon. Oke, anak-anakku yang diberkati Tuhan, mau bertanya, kira-kira nih sebelumnya kan kita sudah belajar, kira-kira faktor apa sih yang menjadi pendukung persatuan suatu bangsa? Kira-kira apa saja ya yang menjadi satu faktor sehingga terjadi persatuan di suatu negara atau bangsa itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Perbedaan, Bu. Ya, Polifa, good. Perbedaan. Apalagi nak selain perbedaan? Faktor pendukung ya, sehingga terjadi persatuan itu di suatu bangsa ya. Faktor pendukung terbentuknya persatuan, kerukunan. Tadi Polifa sudah bilang perbedaan, Bu. Apalagi yang bisa jawab, nak? Pinky Dea bisa jawab? Iya. Oke, luar biasa. Semua anak-anak masih ingat pembelajaran yang kita sudah lakukan kemarin ya. Artinya anak-anak sudah belajar juga malah. Berarti tidak ada yang hanya nonton atau main game saja. Ingat tanggung jawab kalian, kewajiban kalian harus selalu utamakan belajar. Oke, anak-anak. Hari ini Mem akan share atau share screen PPT pembelajaran kita pada hari ini. Dan Mem akan menyampaikan juga tujuan apa sih yang harus kamu capai hari ini. Semoga jaringannya tidak bermasalah ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah sudah nampak di layar kalian anak-anak? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, let's start our visual class today. Are you ready, anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Siap, Ibu. Nah, pintar ya, harus siap anak-anak. Harus siap ketika mau belajar. Ingat pesannya Mem, tidak ada yang baring-baring atau tidur. Harus aktifkan kameranya. Kita lanjut. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Apa saja ya? Kita lihat ya anak-anak, setiap layar kalian diperhatikan ya, di laptop HP atau yang kalian gunakan saat ini, apa sih? Mungkin laptop, mungkin handphone, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Ya, tujuan yang harus kamu capai hari ini. Yang pertama, mampu menemukan informasi penting dari sebuah teks cerita sejarah yang memuat aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuan kedua apa nih? Tujuan kedua menyajikan informasi penting dari suatu teks cerita sejarah dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang ketiga adalah menentukan cara hidup yang mencerminkan wujud dari kerukunan dalam perbedaan. Dan yang terakhir, menyajikan laporan hasil pengamatan kegiatan yang mencerminkan kerukunan dalam perbedaan di lingkungan rumah. Anak-anak sudah melihat di layar kalian masing-masing tujuan pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ya, kita bersama-sama gandengan tangan untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, ya. Agar kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, membuat anak-anak fokus dan konsentrasi ketika pembelajaran dimulai. Nah, materi kita hari ini adalah rukun dalam perbedaan, ya, rukun dalam perbedaan. Ayo, amati kira-kira apa sih yang Mem akan munculkan? Nah, coba perhatikan di layar masing-masing. Gambar apakah yang muncul di layar kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku, Bu, gambar orang lagi perang. Oke, gambar lagi perang. Erika lihatnya gambar lagi perang. Adakah yang lain melihat gambar yang lain? Ada penjajahnya ya, Bu, itu, Bu. Gambar semangat pahlawan, Bu, sambil mengangkat senjata dan mengepalkan tangan. Iya.
Terus gambar kedua, perhatikan ya. Nah, kira-kira gambar apa yang kalian lihat pada layar laptop kalian? Gambar demonstrasi, Bu. Ya, gambar demonstrasi, itu kata Jusni. Nah, pertanyaannya, kalian, gambar yang kedua itu, pertama dan kedua memunculkan, itu karena begitu sulitnya dulu nak mengibarkan bendera merah putih Pak saja. kini dikancing masih. Dikancing lagi. Ini mau bertanya nih, kira-kira kejadian apa sih yang membuat kita bangsa Indonesia susah untuk mengibarkan bendera merah putih di negeri kita sendiri? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Karena ada penjajah, men. Iya, karena ada penjajah. Terus ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi anak-anak? Ada perang, Bu. Perang. Nah, yuk kita lihat di tab selanjutnya. Pada PPT ini, PowerPoint ini memang akan menampilkan sesuatu yang harus kalian lihat. Perhatikan dengan seksama ya. Nah, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan gambar-gambar yang memang sudah sajikan di layar laptop kalian melalui PowerPoint. Nah, ternyata sebelum bendera itu dikibarkan, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus diperjuangkan. Seperti saat ini, kalian sudah lihat di layar kalian masing-masing teks peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira kalau ada teks seperti ini yang berbicara tentang sejarah, itu teks apa ya namanya? Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Adakah yang lain? Teks ilmiah, Bu. Ya, teks ilmiah. Nah, anak-anak, ketika ada suatu teks yang ditampilkan dan itu berbicara tentang sejarah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, itu adalah teks sejarah. Sejarah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia pada saat itu terjadi pergumulan atau pergeloncakan atau perdebatan antara golongan muda dan golongan tua itu tidak satu pendapat. Yang golongan muda mau memproklamasikan kemerdekaan, tidak mau mendapatkan hadiah atau pemberian dari bangsa asing. Ya, sementara golongan tua masih menunggu yang baiknya seperti apa. Tapi akhirnya perbedaan pendapat itu disatukan demi kebaikan bangsa kita. Dan akhirnya bendera kita dikibarkan. Ya, anak-anak, selanjutnya. Nah, dari teks sejarah yang ditampilkan tadi, ada nggak informasi penting yang kalian temukan? Yang kembali lagi ya, ini ada nggak informasi penting yang kalian temukan? Ada, Bu. Ya, kira-kira apa, Khalifah? Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Dr. Raji Manwidyo Diningrat itu pergi ke Dalat, Bu, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Iya. Terus selain itu, selain Khalifah, kira-kira ada nggak anak-anak yang lain menemukan informasi penting dalam teks sejarah ini? Ayo, selain Khalifah siapa lagi? Baik, Bu. Ya, silakan, Nak. Terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda, Bu. Iya, ada informasi penting didapatkan selain yang disampaikan Khalifah. Ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, selanjutnya sudah dua nih ketemu untuk informasi penting dalam suatu teks sejarah. Kira-kira ada lagi nggak? Ya, silakan, Nak. Wilayah Jepang dibom atom, Bu, sama musuh. Iya, nah jika sudah pernah belajar tentang kejadian bagaimana itu Jepang menyerahkan saudara kepada sekutu, tentu anak-anak sudah tahu kira-kira kota yang mana sih yang dibom
oleh tentara sekutu. Tentara Hiroshima, sekutu bom Bu. kota apa ya? Iya, Hiroshima dan Nagasaki. apa satu lagi? Iya, good job untuk Oliva. 2 kota penting di Jepang dibom oleh tentara sekutu yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kita selanjutnya melihat peta konsep ya anak-anak. Tadi Oliva sudah menemukan informasi penting, begitupun Sri Astuti, begitupun Pinky Dea ya. Kita lanjut. Oh tidak ya? Ketika menemukan informasi penting itu, kalian harus memperhatikan unsur kata tanya. Kira-kira masih ada yang ingat unsur kata tanya itu apa semua? Ayo, ada yang ingat? Atau sudah lupa? Unsur Ingat, kata Bu. tanya yang pertama adalah, ya, apa Kolifa? Apa? Ya, selanjutnya apa lagi? Mengapa? Gimana? Kapan? Bagaimana? Nah, nanti pada kegiatan selanjutnya Mem akan mengajarkan kalian ya. Semoga waktunya cukup. Mem akan mengajarkan kalian untuk lebih mengingat unsur kata tanya dalam bentuk lagu ya. Mau dengar tidak bentuk lagu yang seperti apa untuk kata tanya? Nah, seperti ini nih. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, kemana, bagaimana. Oke, nah itu nanti Mem akan ajar ya untuk akan sharing ke anak-anak agar nanti lebih mudah mengingat. Apalagi kalian ini anak kelas 6, kelas ujian. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat peta pikirannya. Ya, betul yang disampaikan anak-anakku sekalian. Kata unsur tadi yang sudah disebutkan teman-temanmu ada apa. Selanjutnya mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu merupakan unsur-unsur kata apa, Nak? Tanya. Tanya. Kata tanya. Oke, next kita selanjutnya melihat slide berikutnya. Ya, di sini Mem akan menginformasikan kepada anak-anak pembagian kelompok. Tentu anak-anak sudah lihat ya WA grup setiap masing-masing anak. Mem membaginya ke 2 kelompok. Ya, di grup Ya, Bu. pertama di situ ada Rika, ada Pinky Dea, ya, terus ada Pak Lamusa, ya. Kenapa Mem panggil Pak Lamusa? Karena Lamusa di sini sendirinya anak laki-laki, ya. Lamusa sekian lama tidak berjumpa, Lamusa sudah besar, ya, semakin besar sudah kumisan. Ya, itu faktor apa, Nak? Kelas 6 itu kan kelas yang sudah paling tinggi. Artinya, dari semua kelas di SD itu, kelas 6 paling kakak. Dan di situ sudah pasti anak-anak yang kelas 6 sudah ada yang puber, ya. Sudah ada yang namanya mimpi bahasa. Itu kan sudah ada pembelajaran IPA, ya, mata IPA. Di sini Mem sudah lihat, ya, anak Lamusa sudah besar, Lamusa, ya. Lalu patuh sama orang tua, Lamusa, ya. Ya, Bu. Ini nggak boleh bantah papa dengan mama nanti. Lamusa di kelas ini hanya Lamusa sendiri yang laki-laki. Makanya Mem tadi panggil Pak Lamusa, karena Lamusa paling sendiri laki-laki di sini. Ya, Lamusa, ya. Iya, Bu. Oke, pembagian kelompok sudah dilihat di grup WA masing-masing, Nah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dibagikan ke anak-anak beberapa ada digabung ya untuk Lamusa karena laki-laki sendiri. Ya, jadi hanya dalam satu grup itu ada yang tidak laki-laki. Tidak apa-apa ya, Nak, ya. Ingat tadi kita belajar tentang apa? Perbedaan dalam persatuan atau persatuan dalam perbedaan. Beda. Nah, iya. Oke. Kira-kira Mem mau tanya nih ke anak-anak. Mengingat kembali materi sebelumnya ya. Mem sudah bagikan kelompok. Mem berharap kita menginformasikan
disampaikan, kalian akan berdiskusi di grup WA masing-masing. Dan di grup itu Mem jadi adminnya, jadi Mem bisa lihat kegiatan kalian, diskusinya seperti apa. Yuk kita lihat, hal apa sih, materi apa yang sebetulnya kita sudah pelajari. Oke, ayo membaca di halaman berapa? Nah, masih adakah bukunya di rumah atau karena belajar daring bukunya sudah tidak tahu di mana? Masih ada bukunya kan anak-anakku sekalian? Masih, Bu. Iya, begitu anak-anaknya sekalipun belajar daring bukunya harus selalu ada di meja belajar ya, agar tidak ketinggalan pembelajaran. Di situ meminta anak-anak untuk membuka halaman 96 buku pena. Pena 6A teks berjudul Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Mem mau nih anak-anak berdiskusi. Kira-kira di teks yang berjudul Pengibaran Sang Saka Merah Putih, informasi penting apa sih yang ditemukan? Ayo berdiskusi di grup masing-masing. Iya, Lamusa sudah mulai diskusinya bersama teman-teman. Itu pun ada Erika. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Saling kerjasama di kelompok itu untuk melihat ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi anak ya. Kita lihat anak-anak sudah selesai ya untuk diskusinya. Nah, anak-anak, perbedaan di negeri kita itu baik suku, bangsa, negara itu menciptakan keanekaragaman yang luar biasa. Jadi kita patut bersyukur berada di mana? Negeri kita negeri apa, Nak? Indonesia, Bu. Iya, negeri Indonesia kaya raya keanekaragaman. Nah, kita selanjutnya masih di kelompok yang sama. Mem sudah membagikan bahan ajar ke grup kalian masing-masing ya. Apakah kalian sudah mendownloadnya? Sudah. Ya, ini membagikan dalam bentuk PDF untuk bahan belajar kalian berkaitan dengan hari ini pembelajaran kita muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah dibuka, ayo coba perhatikan. Nah, apakah yang tampak di layar laptop kalian? Silakan Kolifa bantu dibaca, Nak. Bacakan yang di layar laptop. Bukalah bahan ajar yang sudah dibagikan di WA pada halaman 8 tentang kisah penyelamatan bendera merah putih. Iya, itu sudah ada ya di bahan ajar tentang penyelamatan bendera merah putih. Ini juga termasuk dalam teks apa, anak-anak? Teks sejarah. Iya, Erika, good. Erika ingat yang Mem sudah sampaikan tadi. Teks sejarah. Nah, tugas kalian selanjutnya sesuai dengan kelompoknya ya, diskusikan informasi penting apa yang kalian temukan di teks sejarah penyelamatan bendera merah putih. Nah, anak-anak, Mem juga sudah membagikan LKPD ya. Tahukah apa itu LKPD? Apa itu, Bu? Peserta didik, Bu. Iya, LKPD. Gambar apa? Kerja. Didik. Nah, yang meminta kalian kerjakan ini di LKPD 1 untuk menemukan informasi penting dengan unsur kata tanya dan kalian buat dalam peta konsep. Silakan anak-anak berdiskusi dan membuatnya di LKPD masing-masing.
Oke, Mem sudah perhatikan juga begitu aktif setiap kelompok tanya jawab ya, luar biasa. Tidak ada yang hanya diam-diam saja ya anak-anak. Diskusi itu harus ya sama untuk mendapatkan ya Jusni jangan hanya diam-diam saja Jusni ya. Ya, Iya, Bu. Mem sudah lihat Jusni sudah ikut aktif bertanya jawab dan melihat kira-kira yang mana sih jawabannya atau informasi tentang apa. Ya luar biasa ya Jusni ya. Anak-anak yang lain juga luar biasa. Ya Musa, Rika, Pinky, Dea, semuanya aktif dalam diskusi. Nah, karena Mem sudah lihat sudah selesai ya anak-anak diskusi di situ, Mem akan lanjut memperlihatkan satu video ini. Apakah anak-anak mau melihat videonya? Mau, Bu. Iya, keren. Lihat videonya sama ya. Perhatikan baik-baik. Ini mau lihat kira-kira apa sih yang ditangkap atau disimak dari video yang memang tangkap. Ya, akan anak-anak melihat layar masing-masing di laptopnya. Nah, ini tadi informasi yang harus kalian temukan dan dituangkan dalam LKPD yang memang kita sebutkan tadi. Sekarang perhatikan video berikut. Jangan tidak fokus ya, harus fokus. Perhatikan agar bertanya nanti anak-anak bisa melihat. Ya, anak-anak sudah tampak, sudah kelihatan. Sudah, Bu. Ya, Belum Bu. diputar ya, Bu, tapi. Iya, sekarang memputar ya. Iya, anak-anak bisa lihat ya. Peristiwa apa yang terjadi. Mari lewat ini lagi bersuara ya. Suaranya Mami Gabi lagi direkam ya. Ya maksud aja ngomong. Karena aku lewat aja ngomong. Nah, anak-anak sudah melihat video tersebut? Ada, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira Bu. apa yang kalian amati pada video tersebut? Orang demo ya, Bu. Kerusuhan ya, Bu, apa? Iya, ada Kayak orang berantem gitu. Iya, ada orang berantem ya. Erika bilang ada orang berantem, Mem. Selain itu ada apa ya? Ada tidak? Bakar-bakar itu. Tawuran. Iya, betul Ada yang pegang sekali. senjata. Iya, kejadian tadi di mana ya anak-anak? Depan gedung kantor, Bu. Di gedung Terjadi di Timika, Papua. Iya, Nah, Timika. iya, di situ hanya karena perselisihan sedikit saja, itu tentang ras, terus suku, perbedaan budaya saja, disulut sedikit saja anak-anak di situ sudah tidak bisa mengontrol emosi. Harusnya saat ini perbedaan itu tidak menjadi suatu permasalahan ya anak-anak, tetapi apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Persatuan harusnya, Bu. Iya, itu kata Kolifa. Yang lain kira-kira ada jawaban? Ya, anak-anak, perbedaan yang ada di video itu, perbedaan suku, ras, ya, agama, padahal kita masih dalam satu negara yang sama, yaitu apa anak-anak? Indonesia. Indonesia. Jadi di dalam negeri saja, negeri sendiri masih ada permasalahan seperti ini. Hanya karena perselisihan sedikit saja.
Nah, sekarang Mem mau bertanya kepada anak-anakku sekalian. Kira-kira nih di dalam kelas kalian, adakah yang menemukan perbedaan di dalam kelas? Ayo, Mem mau bertanya. Kira-kira. Ada, Mem. Ya, silakan Erika. Ada, Bu. Erika menemukan apa, Nak? Perbedaan apa di dalam kelas? Silakan sebutkan, Nak. Ada teman aku yang orang Sunda. Oh iya. Berarti Erika itu perbedaan apa, Erika? Perbedaan suku. Wah, keren Erika, perbedaan suku. Nah, kira-kira Lamusa, perbedaan apa yang kamu temukan dalam kelas? Tadi kan Erika tentang suku. Lamusa kira-kira apa yang Lamusa temukan? Perbedaan warna kulit, Bu. Perbedaan ras. Kulit. Ya, sama halnya Mem. Warna kulitnya Mem sawo mata, ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya bergelombang, rambutnya Mem bergelombang anak-anak. Siapakah yang rambutnya sama seperti Mem? Saya. Aku Ya, lurus. rambutnya bergelombang, ada yang lurus ya. Tapi ingat, walaupun berbeda-beda, kita tidak boleh apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak boleh mengejek. Boleh berantem, tidak boleh berantem. Mengejek, apalagi? Bu, gak boleh ngejek, Bu. Ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh berantem. Atau apalagi? Sebenarnya bukan hanya warna kulit, dan apalagi ya, satu lagi meminta anak Bu. Erika tadi sudah dengan lagu saya. Silakan, Nak. Perbedaan bahasa, Bu. Kalau Ya, saya bahasa agama, dan Bu, agama saya Islam, Clara agamanya pasti Kristen ya. Oh iya, itu sih menyebutkan perbedaan agama. Nah, tadi kan sudah ada perbedaan apa? Suku. Habis itu apa, Nak? Warna Kulit. 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 Perbedaan apa? Bahasa. Bahasa. Perbedaan lagi yang disebutkan justru perbedaan apa? Ayo, jangan Agama. Agama, Agama. agama. Nah, di dalam kelas itu banyak perbedaan. Tetapi kita tetap Tuh. Satu. seperti semboyan negara kita. Siapa yang masih ingat semboyan negara kita? Saya Bu. Ya, Erika. Wah, Erika antusias sekali. Luar biasa Erika hari ini. Tinggi, Bu. Pinky bukan itu, ya. Ibu. Maaf, Nak. Ini karena jaringan, Iya. jadi Mem tidak lihat. Jarang ketemu kita Bu, jadi lupa sama muridnya. Iya, maafkan Mem ya Pinky ya. Tadi Mem nggak terlalu jelas lihat. Oh, ternyata Pinky. Mem lihat tadi perhatikan seperti Erika. Maafkan Mem ya, Nak. Silakan Pinky ya. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika Bu. Iya, semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena tadi Mem sudah sebutkan Erika, Mem balik lagi ke Erika. Erika, tadi kan Pinky Dea bilang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Erika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, berbeda-beda, tetapi tetap satu kita ya. Tidak ada perbedaan yang bisa memisahkan kita. Oke, sekarang Mem lanjut di kegiatan berikutnya. Nah, tadi kan sudah Mem tanyakan ya, kenapa bisa terjadi? Karena apa? Tidak adanya pengertian. Selanjutnya, kejadian itu menyebabkan apa lagi, Nak? Hal itu terjadi karena tidak ada pengertian, terus tidak ada saling apa lagi? Toleransi. tidak ada toleransi, tidak menghargai satu sama lain. Luar biasa. Kejadian seperti itu terjadi karena kita kurang toleransi. Betul kata Jusni. Kurang toleransi. Kurang apa lagi, Nak, selain itu? Egois. Ya, egois. Ada yang bilang egois. Hanya mementingkan diri sendiri artinya ya. Terus selain itu apa lagi? Tidak saling apa? Saling Ayo, siapa yang bisa temukan? menghormati. Iya, good untuk anak-anaknya Mem. Selanjutnya kita masuk kegiatan berikutnya. Di sini bagaimana dengan lingkungan kalian? Apa saja perbedaan yang kalian temukan di dalam kelas? Nah, itu tadi kalian sudah jelaskan. Terus
apa saja perbedaan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Sekarang ini tempat tinggalmu nak, tadi kan dalam kelas. Sekarang selain yang tadi Mem sudah sebutkan ya, giliran harus gantian dengan temannya yang lain. Clara, silakan nak. Perbedaan apa yang kamu temukan di tempat tinggalmu? Clara, ya sepertinya Clara pengaruh jaringan ya, jadi suaranya memang nggak dapat dengar. Selanjutnya di situ ada Laili, silakan Laili. Oh iya. Ibu, Sekali, nak. Bu, istirahat Ya. jam berapa ya, Bu? Iya nak, iya sayang, terima kasih ya. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke LKPD selanjutnya ya. Di situ meminta di LKPD kedua kalian mengerjakan. Kalian sudah lihat ya di LKPD kedua? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya, di LKPD kedua itu meminta anak-anak untuk mengamati lingkungan di sekitar kalian tentang kegiatan yang berbeda-beda, tetapi itu menjadi satu kesatuan ya. Kegiatan apa kira-kira yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Gotong royong. Iya, nanti kalian buatnya di LKPD nak, jangan disebutkan di sini Oh, ya. iya, Diskusi, iya, ya, siap, jangan Ibu. lupa. Diskusi, Iya. jangan lupa diskusi di LKPD kedua. Ada kan LKPD keduanya? Ada, Nah, Bu. selanjutnya kita tarik kesimpulan nih. Pembelajaran kita hari ini apa saja sih yang kalian dapatkan? Saling menghormati walaupun berbeda suku. Saling menghormati walau berbeda suku. Dan tadi Mem sudah lihat kelompok pertama yang sudah menyampaikan ke Mem itu kelompoknya Erika. Ya, luar biasa untuk Erika. Tepuk tangan kelompoknya Erika. Ya, ini menambahkan nilai tambah untuk kelompoknya Erika yang sudah mengerjakan tepat waktu. Anak-anak, setelah kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran, Mem akan membagikan evaluasi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini kalian sudah paham ya tentang apa? Rukun dalam Bedaan. Perbedaan. Nah, Mem sudah mengirim soal evaluasi dalam bentuk PDF dan Word ke WA masing-masing. Apakah sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah dilihat ya. Nah, anak-anakku, Mem berpesan pada kalian harus selalu saling menghormati. Walaupun berbeda suku, budaya, agama, bahkan bahasa, tidak boleh saling mengejek ya. Harus saling menghormati. Karena di mata Tuhan semua kita sama, tidak ada berbeda. Oleh sebab itu harus patut mencontohi sikap-sikap saling menghormati. Nah, seperti biasa, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, meminta satu kesediaan anak-anak untuk menutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Tadi ada anak jus nih, dan sekarang meminta nih teman kalian yang paling sendiri laki-laki yang paling ganteng, yang panggil tadi Pak Lamusa. Silakan Nak Lamusa ya, silakan Lamusa doa untuk pulang Nak. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga jaringan selalu stabil ya. Jaga kesehatan. Ingat patuhi protokol kesehatan. Dadah anak-anak.